Wanita Berwajah Penyok oleh Ratih Kumala. Seperti apakah rasanya hidup menjadi orang yang tak dimaui? Tanyakan pertanyaan ini kepadanya. Jika dia bisa berkata-kata, maka yakinlah dia akan melancarkan jawabannya. Konon, dia lahir tanpa diminta, korban gagal gugur kandungan dari seorang perempuan. Hasil sebuah hubungan gelap yang dilaknat warga dan Tuhan. Perempuan yang saat ini disebut ibunya bukanlah ibu yang sebenarnya. Dia hanya inang yang berkasihan lalu bergantian menyusui lapar mulut 2 orang bayi. Bayi berwajah penyok yang dibuang orang di pinggir kampung. Suatu hari yang biasa, siang terang, dan wanita berwajah penyok tengah keliling kampung sendiri saat anak-anak kecil sepulang sekolah itu mulai mengeroki dan menyambut punggungnya di belakang. Maka wanita berwajah penyok ini mengambil sebungkah batu. Tangannya yang dekil melemparkan batu itu ke arah anak-anak. Seorang anak bengal berkepala peyang terkena timpukannya, membuat jidatnya terluka. Darah segar mengucur dari situ, mengubah seragam putihnya menjadi merah. Dia pulang ke rumah mengadu kepada ibunya, sementara anak-anak yang lain menjadi takut dan bubar satu-satu. Dengan terpaksa, keluarga wanita berwajah penyok akhirnya memutuskan untuk memasung dirinya pada sebuah ruangan kecil yang tak bisa disebut manusiawi dekat tanah pekuburan. Sejak itu, wanita berwajah penyok tinggal di dalamnya. Bulan berganti tahun, tanpa tahu itu malam atau siang. Seperti apakah rasanya hidup dalam sepi? Tanyakan pertanyaan ini kepadanya. Maka yakinlah, jika dia bisa berkata-kata, dia akan melancarkan jawabannya. Tak ada yang benar-benar tahu apa yang dia kerjakan di dalam sana, walau kadang terdengar suara berteriak untuk berontak. Ini hanya menambah ngeri tanah perkuburan. Orang-orang mengira itu suara kuntilanak kejadian penghuni kuburan. Tak pernah ada orang yang benar-benar mendekat. Wanita berwajah penyok telah lupa bahasa tanpa ia pernah benar-benar menguasainya. Andaikan suatu saat dia bisa terbebas dari pasungnya, orang akan bertanya bagaimana ia bisa bertahan hidup, sebab ia telah menjadi sendiri. Pada malam yang biasanya kelam dan pekat, kini wanita berwajah penyok bisa mendapat segaris cahaya dari celah lubang tadi. Kepalanya didongakkan ke atas. Dia bisa melihat rembulan. Bertahun-tahun dia tidak melihat rembulan, hingga ia lupa bahwa yang dilihatnya adalah rembulan. Untuk pertama kalinya dalam periode tahunan pasungan, dia merasa bahwa dirinya punya teman. Dia mulai berkenalan dengan bahasa yang hanya ia mengerti. Ia bercakap-cakap dengan rembulan. Dia selalu menunggu teman barunya untuk berkunjung dan bercakap-cakap dengannya setiap malam. Namun, semakin hari, bentuk wajah rembulan semakin sempit dan cekung, mengecil dan terus mengecil hingga hanya menjadi sapi. Air muka rembulan juga semakin pasih. Semakin hari, sabit rembulan jadi kembali membulat walaupun wajahnya masih pasih. Saat bulan bulat penuh, wanita berwajah penyok girang sekali, sebab ini berarti dirinya berhasil menghibur teman baiknya. Tapi suatu hari, rembulan kembali menyapit dan seperti yang sudah-sudah, wanita berwajah penyok tak pernah bosan menghiburnya dengan bahasanya sendiri hingga rembulan bulat penuh. Terus seperti itu.
Hingga suatu malam, sehari setelah bulan benar-benar sabit, rembulan tidak datang mengunjunginya. Ia sedih sekali dan mengira rembulan tak mau menemuinya. Malam itu hujan turun deras. Wanita berwajah penyok berpikir bahwa rembulan sedang menangis. Maka dia pun menangis pula. Kesedihan mendalam sahabatnya dan sekali lagi dengan bahasa yang hanya bisa dia mengerti, dirinya berusaha memujuk bulan dan menghiburnya. Dia tak pernah bosan, tetapi langit tetap hujan. Rembulan terus menangis. Tetesan air masuk dari celah atap ruang pasung yang menjadi bocor, menimpa kepala wanita berwajah penyok dan membuat dirinya kebasahan. Lelah, wanita berwajah penyok tertidur. Ia menggigil hebat tanpa ada orang yang tahu keadaannya. Paginya ia terbangun oleh segaris sinar yang masuk dari celah atap. Sinar kecil itu jatuh ke kubangan air yang menggenang. Dirasakannya tubuhnya demam, tetapi begitu dia terbangun yang diingatnya hanyalah rembulan. Siang telah menjelang. Ini berarti rembulan telah pulang ke rumahnya setelah semalam bersembunyi di balik awan sambil menangis. Ia menyesal tak bisa melihat wajah rembulan malam tadi. Didekatinya genangan air tadi, genangan yang tak jernih. Ia berwarna coklat karena bercampur debu. Sebuah bayangan ada di sana. Ia tersenyum dan menemukan wajah rembulan di sana. Lalu ia tertidur tanpa merasa perlu bangun lagi, sebab bersama sahabatnya di dekatnya. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Nasa Putri Ardelia. Di sini aku akan mereview salah satu cerpen karya Ratih Kumala yang berjudul Wanita Berwajah Penyok, yang tahun terbitnya itu 2003 dan sumber bukunya itu dari cerpen Tabula Rasa karya Ratih Kumala. Menurut aku cerpen ini tuh lebih berani menatap hal yang sering kita hindari, kayak orang yang dihapus dari kehidupan sosial, berani menyingkap sisi gelap yang sering ditutupi, kayak lahir dari rahim perempuan yang memiliki hubungan haram yang sudah jelas itu dilakukan oleh masyarakat dan juga Tuhan gitu. Apalagi itu di sini ada sesosok wanita yang berwajah penyok itu yang memiliki fisik yang kurang sempurna, ditambah dengan stigma masyarakat yang mengejudge dia dan juga membuat si wanita berwajah penyok ini mendapat perlakuan yang kurang enak, yaitu kayak kekerasan dan juga dikucilkan seperti itu. Dan juga mungkin kelebihannya itu mungkin bahasanya itu tuh lebih mudah dipahami gitu ya, kayak nggak berbelit-belit, meskipun di dalam cerpen tersebut itu tuh menggunakan bahasa yang puitis gitu. Tapi meskipun menggunakan bahasa puitis, cerpen ini tuh nggak susah untuk dipahami, apalagi untuk para pemula. Pembaca juga mungkin bisa ikut merasakan bagaimana rasanya menjadi wanita seperti wanita yang berwajah penyok itu, kayak emosinya tuh tersampaikan kepada para pembaca seperti itu. Lalu untuk kekurangannya mungkin ini karakter dari keluarga, terus kayak warga, terus Inang yang hadir sebagai ibunya itu tuh kurang mendalam gitu ya, kayak yang dangkal. Karena mungkin kalau misalkan lebih mendalam lagi gitu tuh bisa menambah kompleksitas konflik gitu ya, karena kenyataannya tuh mungkin juga lebih bisa yang parah gitu. Terus relevansinya dengan konteks sosial yang sekarang ini tuh mungkin sangat relevan dengan keadaan yang sekarang, karena masih banyak masyarakat yang hidup dengan stigma mereka dan juga kurangnya empati yang dapat melukai orang-orang yang kekurangan secara fisik ataupun mental, dan juga masih adanya pengucilan dan terdapat kekerasan ketika ada seseorang anak yang hidup dengan lahir dari wanita yang memiliki hubungan haram, padahal anak itu kan nggak salah gitu.
dan berhak hidup normal sama kayak anak-anak yang lain pada umumnya, seperti itu. Ini tuh juga bisa menjadi kritik sosial dan juga sekaligus refleksi pada diri sendiri dan juga masyarakat untuk tetap memperlakukan manusia seperti manusia pada umumnya, menjadi kayak lebih peka dan menambah sifat empati terhadap orang lain, seperti itu. Mungkin itu aja review dari aku, sedikit review dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye bye.